Halo semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Halo semuanya. Selamat datang. Joint on a corner where the big boys play. Yo, halo guys. Halo semuanya. Selamat datang kembali ya di YouTube Dunia Coding ya. Dan tentu saja bersama gua di sini ya yang akan selalu menemani teman-teman untuk memberikan informasi-informasi yang sangat berguna di dunia IT. Dan untuk hari ini, kita akan membawakan tentang informasi di dunia IT, teman-teman. Jadi hari ini kita tidak akan membawakan tutorial. Dan pada hari ini kita akan membicarakan sesuatu nih yang lagi bisa dibilang lagi bisa dibilang populer ya di dunia IT gitu loh. Yaitu teman pintar. Nah, jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang teman-teman kita yang pintar di dunia virtual atau bisa kita bilang voice assistant, teman-teman. Nah, di sini mungkin beberapa dari kalian ya mungkin masih belum tahu ya apa itu voice assistant. Jadi biar ku jelaskan. Jadi voice assistant itu bisa dibilang nih ya, kalau misalkan teman-teman pernah lihat istilahnya kayak chatbot atau mungkin ada robot yang bisa ngomong sendiri gitu. Dan itu ada di HP kalian. Nah, itulah yang bisa disebut voice assistant. Jadi bisa dibilang voice assistant atau virtual assistant adalah sebuah asisten pribadi ya yang berbentuk software yang berada di perangkat teman-teman. Kayak misalkan contohnya itu Google Assistant, nah seperti itu. Dan pada hari ini kita akan membahas beberapa asisten yang ada atau asisten apa aja sih yang ada di dunia IT sekarang ini. Gitu. Langsung aja kita coba ya lihat asisten pertama. Nah, ini dia yang pertama, teman-teman. Yang pertama itu adalah Amazon Alexa. Nah, mungkin kalau misalkan di sini teman-teman agak sedikit baru pertama kali dengar mungkin ya tentang Amazon Alexa. Jadi, Amazon Alexa ini adalah salah satu ya dari voice assistant yang ada di dunia ini gitu. Dan biasanya untuk Amazon Alexa ini, dia ini sama seperti voice assistant lain, dia ini berguna untuk membantu manusia atau membantu kita. Kayak misalkan membantu kita di rumah pintar. Biasanya kan ada tuh teman-teman pasti pernah melihat kayak ada orang yang bisa mematikan lampu hanya dengan cara ngomong doang gitu. Kayak misalkan lampu mati, nah nanti lampunya pada mati. Nah, ini salah satunya Amazon Alexa. Dan Amazon Alexa ini bisa dibilang adalah salah satu voice assistant yang premium, teman-teman. Kenapa premium? Karena kalau kita nih ingin menggunakan Amazon Alexa ini, kita harus membeli sebuah hardware sendiri, teman-teman. Jadi ada dua hardware. Kayak perangkatnya itu kalau nggak salah namanya itu Amazon Fire sama Amazon Echo. Nah, kayak bentukannya seperti di gambar ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan Amazon Alexa ini harus beli alatnya seperti ini gitu. Dan ya ini sangat berguna sih karena bisa terkoneksi sama smart home gitu. Dan bisa juga melakukan pencarian web, teman-teman. Kayak misalkan teman-teman pengen nyari satu kata atau lelucon gitu. Jadi bisa langsung aja ngomong ke Amazon Alexa ini gitu. Kayak halo Alexa, nanti dia akan ngejawab kayak gitu. Ini yang pertama, teman. Tapi tidak cukup di Alexa, ada lagi voice assistant berikutnya itu yang bernama Bixby, teman-teman. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ya pengguna handphone Samsung atau Samsung, mungkin gak asing dengan nama Bixby ini ya, karena Bixby ini adalah sebuah voice assistant atau asisten pribadi yang dimiliki oleh Samsung. Jadi kalau misalkan HP Samsung kalian ini adalah HP yang seri-seri baru gitu, nah biasanya voice assistant-nya itu adalah Bixby. Dan Bixby ini biasanya ya kalau misalkan di HP Samsung itu digunakan nih untuk melakukan penelusuran web, teman-teman. Dan kita juga bisa menggunakan Bixby ini untuk mendownload aplikasi ya dari Google Play. Ya sebenarnya aku sendiri juga belum pernah sih ya memakai Bixby ini ya karena HP Samsung itu tidak terlalu populer. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pernah menggunakan Bixby, bisa dong diceritain langsung aja di kolom komentar.
Dan oh iya, nggak cukup di situ, Bixby juga ini dia support juga ya teman-teman dengan smart home. Jadi kalau misalkan teman-teman punya smart home, nah Bixby ini bisa langsung terkoneksi dengan smart home teman. Nah tadi udah Amazon Alexa, udah ada hardware. Nah sekarang Bixby langsung dari HP. Nah selanjutnya asisten hajat ini akan ada di komputer teman-teman. Nah, apa itu? Nah mungkin di sini yang pengguna Windows 10 sudah tidak asing ya dengan bunderan-bunderan biru yang lucu ini. Nah, jadi ini adalah Cortana teman-teman. Nah, mungkin yang pengguna Windows 10 sudah pasti ya pernah menggunakan Cortana ini. Jadi Cortana ini adalah sebuah voice assistant yang berada di Windows teman-teman, atau lebih tepatnya Windows 10. Dan Cortana ini bisa dibilang voice assistant yang cukup pintar ya, karena dia bisa terkoneksi ya dengan beberapa aplikasi-aplikasi Windows kita, kayak misalkan Spotify, Google, atau Music. Nah jadi ini berguna banget. Dan dengan Cortana ini kita juga bisa melakukan untuk menelpon seseorang teman-teman. Kayak misalkan, hey Cortana, nah, nanti dia akan muncul, terus kita bisa nanya macam-macam. Kayak misalkan pengen nyari jawaban soal, pengen muter musik di Spotify dan segala macam. Nah bisa kita gunakan Cortana ini gitu. Dan bisa dibilang ini adalah asisten pribadinya miliknya Microsoft ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang sering pakai. Aku sendiri sih sering pakai ya karena menggunakan Windows kan ya. Nah, selanjutnya, nah siapa sih yang nggak tahu tentang ini gitu? Ini adalah Google Assistant teman-teman. Jadi ini merupakan bisa dibilang salah satu voice assistant yang paling sering digunakan ya. Karena untuk platformnya sendiri cukup banyak sekali ya untuk Google Assistant, ada di mana-mana. Ada hardware-nya juga dan ada aplikasinya juga. Dan biasanya kalau misalkan teman-teman sering menggunakan Android atau yang HP-nya Android, nah, Google Assistant ini adalah salah satu voice assistant yang ada di dalam Android. Dan ini bisa melakukan segala macam teman-teman. Dia ini bisa terkoneksi dengan Google Home dan bisa terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi yang teman-teman punya ya di Android. Kayak misalkan teman-teman ingin mencari pengertian-pengertian soal atau tugas gitu, kalian bisa menggunakan Google Assistant. Atau mungkin teman-teman ingin memutarkan musik juga bisa menggunakan Google Assistant. Dan tentu saja ini terkoneksi sama Google Home ya teman-teman. Jadi kalau misalkan rumah teman-teman ini smart home, tetap bisa menggunakan Google Assistant ini. Ya 11-12 lah dengan Amazon Alexa. Cuman yang Google Assistant ini lebih universal, tidak terlalu premium, bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya, oh iya, untuk platform Google Assistant juga dia tersedia 2 platform ya teman-teman. Ada yang di HP atau bisa dibilang tablet atau ponsel pintar, dan ada juga hardware-nya. Selanjutnya, nah mungkin di sini teman-teman pernah melihat logo apa ini gitu kan? Apakah ini? Jadi ini adalah salah satu voice assistant juga ya, dan tentunya voice assistant ini dikhususkan ya, tersedia di iOS. Nah jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan iOS atau mungkin macOS atau mungkin watchOS atau mungkin tvOS, nah, Siri ini merupakan voice assistant yang berada di khusus untuk iOS ya teman-teman. Dan biasanya voice assistant ini berguna ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, sama sih seperti beberapa voice assistant yang lain. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan, bisa membuat sebuah rekomendasi, mungkin rekomendasi musik atau segala macam gitu. Dan dia juga bisa melakukan beberapa perintah yang tentunya saja perintahnya ini bisa terkoneksi atau terintegrasi dengan internet teman-teman. Nah jadi mungkin di sini ada yang menggunakan iOS. Nah, mungkin saya ceritakan gimana sih kesan-kesannya itu saat menggunakan Siri ini. Dan ada lagi nih, satu lagi voice assistant yang terakhir. Sebenarnya voice assistant ini belum ada sih ya, cuman akhir-akhir ini lagi panas sekali nih ya, lagi hot-hotnya gitu. Banyak diomongin tentang voice assistant ini gitu. Dan ini mungkin kalau misalkan sudah rilis nanti, voice assistant ini mungkin akan sangat populer. Coba kita lihat ya.
Nah, ini mungkin di sini ada yang pernah lihat tentang atau dengan perempuan yang ada di foto ini. Dan mungkin di sini udah ada yang tahu juga ya. Jadi ini adalah Sam, teman-teman. Katanya sih ya, ini katanya sih masih banyak hal-hal yang beredar ya. Sam ini adalah sebuah voice assistant keluaran dari Samsung, teman-teman. Dan katanya ada kabar-kabar Sam ini akan menjadi salah satu ya dari pengganti voice assistant Bixby. Nah, mungkin di sini ada yang pertama kali lihat. Nah, jadi ini ada ceritanya nih teman-teman nih. Dia ini akan menjadi asisten pengganti untuk Samsung untuk HP yang barunya nanti. Cuman kita belum tahu kapan voice assistant ini akan diluncurkan. Cuman banyak sekali ya sekarang ini di YouTube terutama tentang penampakan dari voice assistant Sam ini. Dia bisa apa, bisa melakukan apa, masih belum ada kejelasannya. Di sini mungkin aku bisa ngeluarin sih, bisa munculin sih gimana. Nah, kita aja ya. Nah, ini adalah salah satu nih. Ini yang katanya bakal keluar. Menurut teman-teman gimana? Kira-kira tentang Sam ini? Kalau aku sendiri sih kayaknya nungguin ya, karena mungkin ini adalah menjadi salah satu hal yang unik ya di voice assistant yang sebelumnya voice assistant itu tidak ada gambar atau tidak ada karakternya gitu. Dan pada di Sam ini, dengan Sam ini dia ini kayak ada karakternya gitu dan cukup cantik ya kalau misalkan kita lihat sebagai voice assistant gitu. Oke. Iya, itulah beberapa voice assistant yang ada ya di dunia ini. Dan teman-teman lebih memilih yang mana dari banyak voice assistant yang itu? Yang pertama kah, yang kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Atau mungkin teman-teman sini menunggu dan menyukai yang keenam, yaitu Sam? Bisa diceritakan saja di kolom komentar ya teman-teman suka yang mana dan alasannya apa. Dan juga mungkin ini adalah pengakhir ya dari episode kita pada hari ini ya tentang voice assistant. Dan mungkin mau tentang informasi apa lagi teman-teman bisa request aja ya, langsung aja ditulis ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe Dunia Coding. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Mungkin itu aja untuk episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam tukang ngetik.